dalam rangka meningkatkan syiar dakwah digital. Mohon dukungan Jawahir TV Pontianak. Mudah-mudahan channel ini, siaran ini lebih bermanfaat bagi saya khususnya dan seluruh jamaah ikhwan dan akhwat dan seluruh majlis taklim. Mudah-mudahan bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kebaikan dunia dan akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki sifat yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani, yaitu qiyamuhu ta'ala binafsihi, ya, berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya. Ya, biasa kita wirid yang menyebut nama Allah ya Qayyum, ya Qayyum, ya, inilah dia qiyamuhu ta'ala binafsihi. Ya, sering kita wiridkan ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Qayyum ini kita bahas. Ya. Nah, dia dikatakan qiyamuhu ta'ala binafsihi, dia eksis, berdiri Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya. Apa makna berdiri? Bukan berdiri sebagaimana kita berdiri tegak, bukan. Nah, ini sifatnya. Artinya Allah berdiri sendiri, tak perlu bantuan siapapun. Ya, nah, itu namanya kaya. Ya, kaya Allah Subhanahu wa taala. Itu kaya hakiki. Kalau kita ini kayanya kaya majazi, sebutan saja kaya, sebenarnya kita ini miskin. Kenapa kita kaya? Pertama dari Allah, yang kedua dibantu orang lain. Ya, kalau tidak ada orang lain kita tak jadi kaya. Orang buka usaha tu, ya, dibantu ada orang lain tu, bantu. Ada rekan kerja, ada pegawainya, ada yang membantunya, ketemu seseorang, dialog bisnis, dapat rezeki. Ada sebab-sebab kena bantuan orang lain. Makanya kaya jangan sombong. Kalau tidak ada orang lain tak kaya kita ini, karena kita dibantu. Ya, kita dibantu. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bahas qiyamuhu ta'ala binafsihi. Ya, kayanya Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya sendiri. Apa maknanya? yakni dia tidak berkehendak kepada mahal dan tidak berkehendak kepada mukhassis. Ini istilah tauhid. Ya, tambah lagi, ada istilah mahal atau mukhassis. Mukhassis itu yang mengkhususkannya, yang memunculkan sehingga dia ada. Nah, mahal artinya zat. Zat apa nih? Ya, zat selain Allah lah. Ya, bahasa yang gampang ini ya. Bahasa yang gampangnya, la yattaqiru ila mahal wala mukhassis. Dia tidak memerlukan kepada mahal, zat selain dirinya, dan juga tidak perlu kepada mukhassis, fa'il atau yang mengadakannya. Karena yang mengadakan Allah tidak ada. Itu tegas sekali. Adakah yang mengadakan Allah? Kemarin dia bahas bab qidam. Ya, apa itu qidam? Al-awwalu bila bidayah. Dia awal tanpa permulaan. Tidak ada sesuatu sebelum Allah, dan tidak ada yang mengadakan Allah, dan memang yang mengadakan Allah tidak ada. Dialah yang mengadakan segala sesuatu. Ini paham ni ya? Enggak, saya ulangi. Jadi qiyamuhu ta'ala binafsihi ini, dia tidak memerlukan zat selain dirinya dan juga tidak memerlukan kepada mukhassis. Allah tidak memerlukan makhluk selain dirinya, dan dia tidak memerlukan yang mengadakannya, karena yang mengadakan Allah memang tidak ada. Dialah yang mengadakan segala sesuatu. Dapat dipahami? Ini namanya kaidah, harus dipahami betul. Rumus. Kalau paham rumus, syaitan tak bisa masuk. Ya, syaitan tak mampu dia menggoda kita. Kalau kita tahu rumus ini. Dirincikan lagi, apa maknanya?
la yaftaqiru ila mahal, dia tidak memerlukan zat. Apa maknanya? Zat siwa zatuhu, maaf, zat siwa zatihi, yaitu zat selain dirinya. Tatkala Allah menciptakan makhluk, yang makhluk ini memerlukan Allah, Allah tak perlu dengan makhluk. Ini agak bingung jamaah ni, gimana pula demikian? Udah kita bahas kemarin, dia mukhalafatul hawadis, dia tidak sama dengan makhluk. Bagaimana zat sifat yang tidak sama dengan makhluk bisa memerlukan makhluk? Mustahil itu. Allah ciptakan matahari untuk manusia dan Allah tak perlu matahari. Allah ciptakan manusia cuma untuk ibadah, tapi ingat, ibadah pun untuk manusia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Allah menciptakan manusia, Allah tak perlu manusia, manusia itulah memerlukan Allah. Ini maksudnya tidak memerlukan kepada zat selain dirinya, yang mana zat selain dirinya bergantung dengan dia, dan dia tidak memerlukan zat tersebut. Itu dikatakan kaya, ya, itu dikatakan kaya. Kemudian yang kedua, la yataqiru ila mukhassis, dia tidak butuh kepada mukhassis yang mengadakannya, karena yang mengadakan Allah tidak ada. Bahkan seluruh makhluk inilah ada dan tiadanya karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia memerlukan mukhassis, berarti dia tidak qidam. Ada yang mengadakan Allah, sudah kemarin kita bahas. Wajib Allah ada, wajib dia qidam, tidak ada awal, wajib dia baqa, tidak ada akhir, dan wajib dia tidak sama dengan makhluk. Apa sebab? Karena wujudnya tidak ada awal, tidak ada akhir, wajib dia berbeda dengan makhluk, karena makhluk ada awal, ada akhir. Begitu juga tatkala Allah menciptakan makhluk, karena ia tidak sama dengan makhluk, mustahil dia memerlukan makhluk. Makhluklah yang memerlukan Allah, dan tidak ada yang mengadakan Allah. Dia yang mengadakan segala sesuatu, dari tidak ada menjadi ada, dan kembali menjadi tiada. Ya, berarti hakikatnya kita ini tiada. Kenapa kita ada? Karena ada yang mengadakan. Bahasa tauhid enak Pak, gitu bahasa tauhid. Ya, kalau paham bahasa tauhid enak. Ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami nih. Ini definisinya nih. Jadi katakan ghaniyun an mujid li'annahu ta'ala huwal mujidu lil asya'. Maha kaya Allah dari yang mengadakannya, dialah yang mengadakan sesuatu. Berarti dia tidak perlu kepada mukhassis. Berarti dua tadi. Allah tak perlu kepada mahal zat selain dirinya, dan tidak perlu kepada mukhassis yang mengadakannya, karena yang mengadakan Allah tidak ada. Dasarnya mana nih? Nah, ada ndak ayatnya? Nah, ini saya ambil satu ayat dia ya, biar paham nih. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu ghaniyul hamid. Saya ulangi, wallahu ghaniyul hamid. Hai manusia sekalian, kata Allah. Allah panggil an-nas. An-nas tu nasia, manusia yang banyak lupa. Dipanggil sama Allah. Yang beriman saja banyak lupa, apalagi yang tak beriman. Makanya an-nas dipanggil semuanya. Yang beriman, tak beriman dipanggil. Ya, ya ayuhan nas, hai manusia sekalian, antumul fuqara'u ilallah,
kalian fakir terhadap Allah, disadari atau tidak, setiap hari kau butuh Allah. Itu maksudnya itu. Makanya kita belajar tauhid biar kita sadar, dari mulai terbuka mata sampai terpejam waktu malam, besok begitu lagi, hari-hari kamu butuh Allah, disadari atau tidak, kau ada kena ada Allah, setiap saat kau perlu Allah. Itu maksudnya, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Sedangkan Allah bagaimana? Wallahu ghaniyul hamid. Sedangkan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Walaupun kau tak menyembah Allah, Allah tetap kaya, kerajaan Allah tak berkurang. Kalaulah kau menyembah Allah, kerajaan Allah tetap kaya dan dia tak bertambah. Jadi mau maksiat ke, mau taat ke, sedikit Allah tak berubah. Itu dikatakan wallahu ghaniyul hamid. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Kalau semuanya kafir tak menyembah Allah, Allah tetap kaya dan tetap terpuji. Walaupun semuanya menyembah Allah seperti Nabi Muhammad SAW, Allah tetap kaya dan tetap terpuji, tak bertambah kerajaannya. Paham? Nah, mudah-mudahan ini kita kenal Allah ni macam ini. Jangan main-main sama Allah. Jangan bilang Allah setengah-setengah, tak boleh. Dia full, absolut. Tidak ada yang bisa mempengaruhi Allah, walaupun malaikat. Nanti kita bahas, pertemuan akan datang. Mudah-mudahan sehat walafiat. Apa fungsi malaikat tu? Tidak ada, nol. Kalau dinisbahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat seperti itu, apalagi kita ini. Nah, nanti kita bahas ya tentang fungsi malaikat. InsyaAllah pertemuan yang akan datang. Ya. Nah, sekarang faedatun, ya, suatu faedah di bawah tu, Pak. Lihat. Ketahui olehmu bahwasanya segala yang mewujud ini bila dinisbahkan berdiri dengan sendirinya ataupun tidak, dibagi menjadi 4 bagian. Biar paham jamaah, bedakan kita dengan Allah ni seberapa jauh perbedaannya. Ya, ayo kita lihat. Yang pertama, ya, perhatikan yang pertama. Yang tidak berkehendak kepada mahal dan mukhasis, yaitu zat Allah. Ingat tadi baru saja kita bahas. Zat Allah tak perlu kepada zat selain dirinya dan tidak memerlukan yang mengadakannya, itu mukhasis. Karena yang mengadakan Allah tidak ada. Poin yang pertama saya ulangi lagi. Tidak perlu kepada zat selain dirinya dan tidak ada yang mengadakannya, yaitu zat Allah. Nampaknya masih bingung nampaknya. Saya ulangi lagi nih. Ya. Zat Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan kepada zat selain dirinya dan tidak ada mukhasis yang mengadakannya. Itulah zat Allah Subhanahu wa taala. Pindah yang kedua. Yang kedua, berkehendak kepada mukhasis dan tidak memerlukan kepada mahal, yaitu zat kita ini. Zat makhluk memerlukan kepada mukhasis. Apa mukhasis? Yang mengadakan. Siapa yang mengadakan makhluk? Berarti zat makhluk ini memerlukan Allah yang mengadakan kita ini. Tapi ingat, dia tidak memerlukan kepada mahal, zat yang lain. Bukan zat Allah ni, bukan. Dia tidak memerlukan kepada zat yang lain. Maksudnya sesama makhluk. Nih saya sudah ada, Pak Gustiar sudah ada, Pak Abu Hurairah sudah ada, masing-masing sudah ada zatnya. Berarti saya tak perlu kepada yang lain, karena masing-masing sudah diciptakan oleh Allah. Tapi zat kita semua ini memerlukan mukhasis yang mengadakan, yaitu begitu maksudnya.
Ya, zat kita yang ramai-ramai banyak-banyak macam ini nih, memerlukan yang mengadakan. Inilah Allah. Tatkala dia mengadakan, dia tak perlu sama kita, tapi kita perlu dengan dia. Ya, disadari atau tidak. Dah, ada perbezaan kan? Yang pertama, zat Allah tak perlu kepada zat selain dirinya dan tidak ada yang mengadakannya. Adapun zat makhluk memerlukan kepada yang mengadakan, yaitu Allah, dan tidak memerlukan satu dengan yang lain kerana masing-masing sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mudah-mudahan tak bingung ni ya. Masuk yang ketiga. Yang berdiri kepada mahal dan tidak memerlukan kepada mukhassis, yakni sifat Allah. Sifat Allah memerlukan zatnya dan tidak memerlukan yang mengadakannya, kerana sifat Allah tidak diciptakan. Sifat Allah itu ada pada zatnya. Saya ulangi ya. Sifat Allah berdiri kepada zatnya, berdiri kepada mahal zat Allah Subhanahu wa taala, dan sifat Allah tak memerlukan mukhassis kerana sifat Allah tidak diciptakan. Jadi kalau bertanya, di mana sifat Allah Pak Ustaz? Ya, ada pada zatnya. Dia bukan tambahan. Sifat itulah yang mensifati zat. Jadi sifat ada pada zat. Biar paham jamaah ni, tatkala Allah berkuasa ni menciptakan kita ini, dan Allah berkuasa, kuasa Allah telah memindahkan kita dari rumah datang ke masjid. Jadi apa ni? Darun Najah untuk belajar. Ingat, kodrat dan iradat Allah yang berlaku ini. Allah mampu menggerakkan kita ini, dan dia berkehendak membawa kita ke masjid Darun Najah ini. Berarti dengan sifat dan kodrat Allah Subhanahu wa taala. Di mana sifat kodrat Allah itu? Sifat kodrat Allah ada pada zatnya. Kalau begitu, dekat tak kita dengan Allah ni? Jangan lagi anggap Allah tu jauh. Kita dari rumah ke sini, dari sini kembali ke rumah lagi, itu kodrat Allah. Dan kodrat Allah ada pada zatnya. Itu orang dulu hebat. Orang dulu bilang, kita ini tak bisa lepas dari kodrat dan iradat Allah. Orang dulu ngomong pasti begitu. Orang sekarang ya keluk mulut ngomong gitu. Orang sekarang bilang, bagian aku mana? Itu ya dia omongannya. Kok cerita duit, cerita dunia cepat dia ngomong, tapi cerita Allah keluk lidah. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya sampai ke sini. Coba ngomong itu, pahala dapat. Allah pun senang. Kenapa? Kita sadar kita ini berjalan, bergerak, pergi, pulang dan sebagainya, itu dengan izin Allah, sifat dan kodrat Allah. Tak lepas daripada itu. Nah, siapa jamaah sudah terbiasa begini, insya Allah kita bertauhid sampai meninggal pun kita ingat Allah. Ini kuncinya tauhid. Apalagi dizikirkan la ilaha, oh makin mantap dia. Ya, kena kita sadar itu kunci tauhid. Yang keberapa tadi? Yang ketiga udah paham ya? Berarti berdiri kepada mahal, ya, sifat Allah berdiri pada zatnya, dan dia tidak memerlukan mukhassis kerana sifat Allah ada pada zat dan bukan diciptakan. Masuk yang keempat. Nah, sekarang yang keempat nih. Yang berkehendak kepada keduanya, yakni semua sifat makhluk. Ya, sifat makhluk memerlukan kepada zat dirinya dan juga memerlukan kepada mukhassis yang mengadakan. Jadi zat sifat kita ini, ingat, diadakan oleh Allah. Tapi ingat, sifat kita ini memerlukan zat diri kita. Ya, saya ini punya sifat sekarang. Apa sifat saya sekarang ini? Ngomong. Saya ini senang ngomong, kena ngajar.
Waktu saya diam, muncul tak sifat ngomong ni? Tidak. Begitu saya ngomong, muncul sifat bicara ini. Pertanyaannya, saya ini bicara ini, sifat bicara ini di mana letaknya? Berpisahkah dengan diri saya? Berarti sifat bicara ini ada pada diri saya sendiri. Saya ngomong, saya diam, itu sifat, tapi tak berpisah dengan zat. Zat diri maksudnya, bukan zat Allah. Saya tatkala dihina, dicaci maki, saya tidak menanggapi dan saya bisa bertahan. Maka waktu itu nampak sifat sabar. Di mana sifat sabar tu? Berpisahkah dengan diri ini? Tidak. Atau sebaliknya, begitu diintimidasi, dicaci maki, saya marah, muncul sifat marah. Di mana sifat marah tu? Berpisahkah dengan diri? Itulah dia. Jadi saya punya sifat memerlukan diri saya. Tapi ingat, sifat saya, diri saya memerlukan mukhassis yang mengadakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelaskah perbedaan ini antara kita dengan Allah? Jelas sekali. Jadi zat Allah, sifat Allah tak diciptakan. Zat Allah, sifat Allah tak memerlukan makhluk. Adapun kita ini, zat kita memerlukan Allah karena Allah yang mengadakannya, dan sifat kita pun Allah yang mengadakannya, tapi sifat kita berdiri pada diri kita. Dan Allah juga demikian, sifat Allah ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, jangan disama-samakan. Dia mau tanya sifat kita ke mana? Diciptakan, dari tidak ada menjadi ada. Sebagaimana diri kita diciptakan, sifat-sifat yang muncul pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Allah, dia tak perlu makhluk, tapi makhluk memerlukan diri dia, dan tidak ada yang mengadakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya apa? Maka qiyamu ta'ala binafsihi itu ibarat daripada menafikan, menolak, berkehendak kepada zat selain dirinya, dan menolak ada yang mengadakan Allah. Yang mengadakan Allah tidak ada, dialah yang mengadakan segala sesuatu. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahu a'lam.